saya pelatih kepala timnas John Herdman. Hi, this is Muriel Manu. That was nice. Hi, this is Muriel Manu and this is behind the scenes in the Kid Lounge. If I say it correctly. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan respon yang sangat positif dan penuh optimisme setelah hasil undian menempatkan skuad Garuda di grup neraka Piala Asia 2027. Alih-alih gentar dengan lawan yang bakal dihadapi, ia justru melihat ini sebagai sebuah peluang besar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung bersama raksasa Jepang, juara bertahan Qatar, dan rival Asia Tenggara Thailand. John Herdman mengakui bahwa di atas kertas, terutama saat melawan Jepang, timnya akan berstatus sebagai non-unggulan atau underdog. Namun, juru taktik asal Inggris tersebut ingin para pemainnya menikmati status bukan unggulan. Banyak orang mungkin melihat ini sebagai grup yang sulit, tetapi di level AFC seperti ini, setiap grup memang sulit, ucap John Herdman. Sementara saat melawan Jepang, ia meminta timnya untuk menikmati peran underdog. Pendekatan yang berbeda akan diterapkan saat menghadapi dua lawan lainnya. Menurut Herdman, laga kontra Qatar dan Thailand adalah momen yang tepat bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatan terbaik mereka. Pelatih asal Inggris ini menekankan pentingnya bagi para pemain untuk memiliki mentalitas dan pendekatan yang fleksibel di setiap pertandingan. Ia tidak ingin timnya terbebani oleh label grup neraka, melainkan melihatnya sebagai sebuah kesempatan emas untuk membuktikan diri. Miljan Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat, hal itu diketahui dari salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Miljan Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Roni, Ketum PSSI Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda. Saat ini Miljan Manhoef menjadi opsi untuk lini serang Timnas Indonesia. Selain Indonesia, penyerang sayap kanan Vitesse Arnhem ini juga memiliki darah Suriname. Masih berusia 21 tahun, Manhoef tercatat sudah tampil di tim senior Vitesse sejak 3 tahun yang lalu. Pada musim ini, dia telah bermain 6 kali di kasta tertinggi sepak bola Belanda Eredivisie dengan sukses mencetak 1 gol. Miljan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker, hingga winger. Hal ini pernah disampaikan oleh staf khusus Kemenpora yang mendata pemain diaspora, Hamdan Hamedan. Manhoef disebut-sebut akan membuat lini serang Timnas Indonesia menakutkan jika bergabung nanti. Kabar terbaru datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang berumput di luar negeri, yakni Luke Vickery. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, pemain keturunan Indonesia Australia ini mengakui dalam sebuah wawancara bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan induk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI perihal peluang dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia ke depannya. Kabar diminatinya pemain yang juga mantan punggawa Timnas Australia U20 ini memang dalam sebulan terakhir menjadi pemberitaan hangat di media-media Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai winger dan penyerang ini secara terbuka mengakui jika dirinya berkemungkinan membela Timnas Indonesia di kemudian hari. Kehadirannya di Timnas Indonesia tentunya diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan yang memang dalam beberapa laga terakhir masih menjadi kelemahan utama skuad Garuda. Jika nantinya Luke Vickery memang jadi dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia, tentunya hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi skuad Garuda ke depannya. Selain masih berusia cukup muda, yakni 20 tahun dan bisa menjadi aset jangka panjang, hadirnya Luke Vickery bisa menjadi opsi di sektor winger Timnas Indonesia nantinya. Kini, kita akan menunggu apakah Luke Vickery benar-benar akan dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia nantinya. Pemain Manchester City berdarah Indonesia, Tijani Reinders, akhirnya mengenakan jersey Timnas Indonesia. Namun, Tijani Reinders tidak dinaturalisasi. Jersey yang dikenakan juga bukan seragam baru Timnas Indonesia, melainkan jersey retro atau lawas. Ada jejak legenda Persebaya Surabaya pada jersey lawas itu. Gelandang Manchester City itu justru memilih jersey retro putih era lawas yang penuh sejarah. Dalam video tersebut,
Pemain keturunan Indonesia Belanda itu diminta memilih beberapa jersey yang memiliki cerita dan makna penting dalam hidupnya. Saat menemukan jersey timnas Indonesia berwarna putih, Reinders tampak langsung tertarik. Ia beberapa kali memperhatikan detail desain jersey lawas tersebut sambil menunjukkan ekspresi kagum. Momen itu sontak mencuri perhatian pencinta sepak bola Indonesia yang ramai membagikannya di media sosial. Tidak berhenti sampai di situ, Tijani Reinders kemudian benar-benar mengenakan jersey timnas Indonesia tersebut di penghujung video. Aksi sederhana itu langsung memicu antusiasme besar dari supporter tanah air. Apalagi sosok Reinders selama ini memiliki darah Indonesia dan kerap dikaitkan dengan sepak bola nasional. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Fikri sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Fikri saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19. Status tersebut membuat peluang untuk membela timnas Indonesia masih terbuka karena belum bermain di tim senior. Sumarji menegaskan pendekatan yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal dan belum mengarah pada keputusan final. Dia juga memastikan belum ada perkembangan signifikan terkait proses naturalisasi pemain tersebut. Isu penambahan pemain naturalisasi sebelumnya sempat mencuat. Timnas Indonesia disebut akan menambah amunisi baru untuk memperkuat komposisi skuad. Namun, Sumarji menyatakan fokus saat ini masih pada proses yang sedang berjalan. Dia belum mengungkap detail terkait rencana lain. Pendekatan terhadap Luke Fikri menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman skuad, terutama di sektor sayap. Dengan usia yang masih muda, dia dinilai memiliki potensi untuk berkembang jika bergabung dengan timnas Indonesia. Meski begitu, proses naturalisasi tetap memerlukan tahapan administrasi dan evaluasi teknis sebelum bisa direalisasikan. PSSI akan memberikan perkembangan terbaru jika ada kemajuan dalam penjejakan terhadap Luke Fikri sebagai calon pemain naturalisasi. Timnas Indonesia kembali menatap peluang baru untuk mengakhiri penantian panjang gelar juara Piala AFF setelah hadirnya pelatih asal Kanada, John Herdman, yang kini memimpin skuad Garuda. Selama puluhan tahun keikutsertaan di turnamen sepak bola Asia Tenggara tersebut, Indonesia tercatat 6 kali melaju ke final, namun belum pernah berhasil mengangkat trofi juara. Kehadiran Herdman dinilai membawa harapan baru, sekaligus perubahan besar dalam proyek pembangunan tim nasional menuju Piala AFF 2026. Pelatih berpengalaman itu datang dengan reputasi internasional setelah sukses membawa tim nasional sepak bola Kanada kembali tampil di Piala Dunia usai penantian panjang selama 36 tahun. Sejak resmi menangani timnas Indonesia, Herdman disebut langsung menyusun strategi jangka panjang yang berfokus pada pembentukan mental juara dan peningkatan kualitas permainan tim. Ia tidak hanya menargetkan kemenangan pertandingan, tetapi juga perubahan karakter tim agar mampu tampil konsisten pada laga krusial, terutama partai final yang selama ini menjadi batu sandungan Indonesia. Era baru di bawah komando John Herdman pun diyakini akan mengubah peta persaingan sepak bola kawasan ASEAN dalam beberapa tahun ke depan. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penting dalam agenda FIFA Matchday pada Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman dan Mozambik. Kedua pertandingan tersebut rencananya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa 2 laga ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan posisi di peringkat dunia. Kami berharap dalam 2 pertandingan ini bisa meraih kemenangan. Dengan begitu, peningkatan peringkat dari FIFA Matchday kali ini dapat tercapai, ujar Yunus. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ke-122 dalam ranking FIFA. Posisi tersebut membuka peluang besar untuk meraih tambahan poin signifikan, mengingat kedua lawan memiliki peringkat lebih tinggi. Oman saat ini berada di posisi ke-79 dunia, sedangkan Mozambik menempati peringkat ke-101. Kemenangan atas tim dengan ranking lebih tinggi akan memberikan dampak besar terhadap kenaikan posisi Indonesia. Pemilihan Mozambik sebagai lawan uji coba juga bukan tanpa alasan. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan tim nasional Indonesia.
Kali ini PSSI mengincar rekan satu klub pemain tim nasional Indonesia Eliano Reijnders di PEC Zwolle.